warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya anak-anak ibu pada sehat-sehat semua ya. Nah kalau ada yang sakit ya kita doakan ya semoga cepat sembuh. Nah dan jangan lupa anak-anak jaga protokol kesehatannya ya. Nah sebelum pembelajaran dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, amin. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 6, subtema 4, yaitu menghemat energi. Nah tujuan dari pembelajaran ini yaitu dengan membaca teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasi pokok-pokok informasi tentang penghematan energi. Tujuan yang kedua yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku hemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, anak-anak sudah siap belajarnya hari ini? Nah, ya, sekarang anak-anak baca dulu ya dan pahami apa yang ada di teks bacaan. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan teks bacaannya ya. Nah, silakan anak-anak dilihat terlebih dahulu dan baca serta pahami. Nah, anak-anak sudah selesai membacanya? Nah, Ibu sekarang mau tanya, informasi apa yang anak-anak dapatkan dari membaca bacaan tadi? Ada yang tahu? Ya, betul. Informasi dari bacaan tersebut yang pertama itu ventilasi dan jendela yang ada di rumah berfungsi untuk keluar masuknya cahaya matahari dan keluar masuknya udara di rumah. Terus informasi yang kedua yaitu mengenai dengan adanya tanaman di halaman rumah, maka halaman yang teduh. Nah, yang ketiga itu dengan adanya ventilasi udara, jendela, dan halaman yang teduh, maka kita tidak perlu atau tidak memerlukan pendingin ruangan karena ruangan tersebut sudah sejuk atau teduh. Nah, yang keempat, karena kita tidak memerlukan pendingin udara, pendingin rumah, maka rumah kita akan secara otomatis kita akan menghemat energi listrik. Nah, dapat dipahami anak-anak? Ya, nah sekarang Ibu punya gambar. Anak-anak bisa melihat gambar tersebut ya. Silahkan dilihat. Nah, gambar tersebut ini menceritakan tentang apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Gambar di samping ini itu menceritakan tentang pemborosan dalam penggunaan energi listrik. Kenapa dapat dikatakan pemborosan dalam penggunaan energi listrik? Dikarenakan dalam gambar tersebut seorang anak sedang menonton TV, menyalakan radio, kemudian menyalakan kipas angin, menyalakan keran air, kemudian menyalakan lampu secara bersama-sama. Hal tersebut dapat memboroskan energi listrik. Lalu, saran apa yang dapat kita lakukan agar pemborosan listrik tersebut tidak dapat terjadi kepada kita? Ada yang tahu anak-anak? Nah, betul ya, saran yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi pemborosan listrik. Yang pertama, ketika kita selesai belajar, alangkah baiknya lampu dimatikan. Kemudian, yang kedua, keran harus ditutup secara rapat apabila selesai digunakan. Saran yang ketiga yaitu tidak menyalakan televisi dan radio secara bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu apabila udara di ruangan tidak panas, maka tidak usah menyalakan kipas angin. Paham anak-anak? Sekarang Ibu punya gambar. Coba lihat ya anak-anak. Nah, gambar ini menceritakan tentang apa? Ada yang tahu anak-anak? Iya, betul. Gambar ini menceritakan tentang sebuah desa yang kekurangan air bersih sehingga warganya mengantri untuk mendapatkan air bersih. Nah, berarti ini itu menceritakan apa? Ya, pemborosan air bersih. Terus saran apa yang dapat mencegah agar air tersebut itu tidak boros, agar air tersebut itu ada yang tahu?
Nah, saran yang dapat kita lakukan agar kita dapat menghemat air, yang pertama, kita harus menghemat air tersebut atau memakainya secara cukup saja, secukupnya saja, tidak perlu berlebih-lebihan. Dan kemudian kita harus menjaga kelestarian air bersih, seperti tidak membuang sampah ke sungai. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan tentang cara-cara menghemat bahan bakar. Ada yang tahu? Nah, kalau anak-anak belum tahu, Ibu tunjukkan ya dengan gambar seperti ini. Nah, gambar yang Ibu tunjukkan ini merupakan salah satu cara untuk menghemat bahan bakar. Caranya itu yaitu dengan berjalan kaki. Berjalan kaki kita dapat menghemat energi bahan bakar karena kita tidak memerlukan bahan bakar. Nah, dan dengan berjalan kaki kita akan sehat. Terus gambar yang kedua. Ya, gambar yang kedua ini menjelaskan tentang penghematan energi bahan bakar juga dengan cara bersepeda. Nah, bersepeda juga termasuk ke dalam menghemat energi bahan bakar. Nah, terus gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ini menjelaskan juga bahwa dengan kita menghemat energi, caranya yaitu dengan kita menggunakan kendaraan atau transportasi umum. Nah, dengan kita menggunakan transportasi umum, maka kita akan menghemat energi bahan bakar, serta kita juga akan menjaga lingkungan kita agar terhindar dari polusi udara dari knalpot dari kendaraan pribadi kita. Paham anak-anak? Ibu punya gambar lagi ya anak-anak. Silahkan dilihat. Nah, ada yang tahu anak-anak gambar yang Ibu tampilkan ini mengenai apa? Ya, betul, gambar yang ada di samping Ibu ini mengenai anak yang sedang sakit perut. Kenapa anak bisa sakit perut? Karena anak tidak mendapatkan makanan atau minuman yang bergizi. Lalu, kewajiban apa yang dapat kita lakukan agar kita tidak sakit perut? Ada yang tahu anak-anak? Nah, betul ya anak-anak. Kewajiban yang harus kita laksanakan agar kita tidak sakit perut, yang pertama itu makan dan minum yang bergizi. Yang kedua itu makan secukupnya, dan yang ketiga itu yaitu menghabiskan makanan tersebut. Lalu apa yang harus kita dapatkan agar kita tidak sakit perut? Yaitu menikmati makanan dan minuman yang bergizi. Nah, anak-anak, dapat Ibu simpulkan dalam pembelajaran hari ini yaitu hak yang dapat berkaitan dengan menghemat energi. Yang pertama itu kita berhak mendapatkan air bersih. Yang kedua, kita berhak memanfaatkan listrik. Yang ketiga, kita berhak mendapatkan udara yang segar. Terus yang keempat, kita berhak merasakan lingkungan yang aman dan tentram. Terus yang kelima itu kita berhak mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi. Lalu kewajiban kita yang harus dilaksanakan dalam menghemat energi, yang pertama itu tidak membuang-buang air. Yang kedua itu mematikan lampu pada siang hari. Yang ketiga itu yaitu memakan makanan secukupnya dan harus menghabiskannya. Nah, yang keempat itu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu menghemat bahan bakar minyak yang tadi telah Ibu jelaskan. Paham anak-anak? Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas ya. Tugas yang harus anak-anak laksanakan di rumah. Tugasnya itu yaitu membuat perencanaan menghemat energi, baik itu energi listrik, energi air, ataupun energi bahan bakar minyak. Dengan format seperti ini ya anak-anak. Ya, dapat dipahami anak-anak? Iya, pinter. Nah, untuk link absensi nanti Ibu akan kirimkan link absensinya ke grup WA ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini.
Semoga pembelajaran hari ini yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk anak-anak. Dan ingat selalu kita harus menghemat energi dan jangan kita membuang-buangnya atau memboros-boroskannya. Karena dengan kita menghemat energi, maka energi kita tidak akan cepat habis dan tidak akan boros. Kemudian kita juga akan menghemat biaya penggunaan. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat ya anak-anak. Kemudian sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak jangan lupa tetap jaga kesehatannya ya, patuhi protokol kesehatannya. Dan tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.